Bayangkan, seorang anak kecil sedang bermain di padang pasir bersama para temannya. Tiba-tiba didatangi dua makhluk asing yang tanpa banyak bicara, langsung membaringkan anak itu ke tanah, lalu dadanya dibelah. Anak itu adalah Muhammad yang kelak menjadi nabi penutup akhir zaman. Inilah kisah lengkapnya. Saat itu Muhammad masih kecil. Beliau tinggal bersama ibu susunya, Halimah As-Sa'diyah, di perkampungan Bani Sa'ad. Sudah menjadi tradisi Arab pada masa itu, di mana anak-anak akan diasuh dan dibesarkan di pedalaman. Hal ini bertujuan agar bahasanya kuat, tubuhnya sehat, dan jiwanya tangguh. Hari itu, Muhammad kecil sedang bermain dengan anak-anak lain sambil menggembala ternak. Tidak ada tanda bahaya, tidak ada firasat apa-apa. Tiba-tiba, entah dari mana, datang dua malaikat. Tanpa banyak bicara, kedua malaikat itu membaringkan tubuh Muhammad ke tanah. Lalu mereka pun membelah dada Muhammad. Malaikat itu kemudian mengeluarkan sesuatu dari hatinya. Dalam riwayat disebut, yang dikeluarkan dari hati Muhammad itu adalah bagian dari setan. Lalu malaikat itu membersihkan hati Muhammad dengan air Zam-Zam. Setelah itu, hati dikembalikan, dada ditutup kembali, tanpa luka dan tanpa bekas. Anak-anak lain berlari ke rumah Halimah. Mereka berteriak, "Muhammad dibunuh! Dada Muhammad dibelah!" Halimah sangat panik. Ia pun berlari secepatnya. Dia membayangkan sesuatu yang buruk telah menimpa Muhammad. Tapi yang ia lihat justru Muhammad berdiri dalam keadaan baik-baik saja. Tidak ada darah, tidak ada luka. Hanya satu perubahan, wajah yang lebih tenang dari sebelumnya. Sejak peristiwa itu, Halimah mulai khawatir. Dia percaya Muhammad bukan anak kecil biasa seperti halnya anak-anak lain. Semakin hari ia semakin cemas. Hingga suatu hari, Halimah mengambil keputusan untuk mengembalikan Muhammad kepada Aminah, ibu Muhammad. Halimah takut kelak akan terjadi lagi sesuatu yang lebih besar. Dan faktanya, peristiwa membelah dada Nabi ini bukan hanya sekali, namun dua kali. Yang kedua terjadi saat menjelang Isra dan Mi'raj. Lalu, muncul pertanyaan, kenapa Allah melakukan ini? Karena beliau adalah pembawa tauhid, maka Allah tidak membiarkan hatinya tersentuh oleh syirik. Dan karena beliau adalah pembawa wahyu, maka Allah menyucikannya sebelum wahyu diturunkan kepadanya. Sudah sejak kecil, Nabi Muhammad tidak dibiarkan mengikuti arus. Sebelum menjadi nabi, hatinya sudah disiapkan, karena perubahan dunia selalu dimulai dari hati yang bersih. Dan akhirul kalam, semoga kita semua memiliki hati yang bersih. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya.